Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ibadah, muamalah, dan akhlak. Nah, pengertian ibadah secara bahasa etimologi yaitu merendahkan diri serta tunduk, sedangkan menurutkan syara, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain satu, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua yaitu ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga yaitu ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap ibadah ini yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun diri mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh gitu. Ibadah itu terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa takut atau mengharap, mahabbah, cinta, tawakal atau ketergantungan, dan raga atau senang, dan rabah atau takut adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan salat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah, qalbiyah, atau fisik dan hati, serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan hati, lisan maupun badan. Kemudian di sini ada pengertian muamalah. Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata amalah, yaumilu, muamalat yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Hubungan kepentingan, kata-kata semacam ini adalah kata kerja aktif yang harus mempunyai dua buah pelaku, yang salah satu terhadap yang lain saling melakukan pekerjaan secara aktif sehingga kedua pelaku tersebut saling menderita dari satu terhadap yang lainnya. Pengertian muamalah dari segi istilah dapat diartikan dengan arti yang luas dan dapat pula diartikan dalam arti yang sempit. Nah, yang pertama yaitu menurut Lois Makluk, pengertian muamalah adalah hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Bek menyatakan bahwa muamalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia seperti perdagangan dengan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, talak, sanksi-sanksi, peradilan. Kemudian ada yang berhubungan dengan manajemen perkantoran baik umum ataupun khusus yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka gitu. Yang terakhir yaitu pengertian akhlak. Akhlak secara etimologi, menurut pendekatan etimologi, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari bentuk mufradnya hulukun, yang menurut logat diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan kalkun yang berarti kejadian, serta erat hubungan kholik yang berarti pencipta, dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Pengertian akhlak adalah kebiasaan kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu disebut akhlak, dan jadi pemahaman akhlak antara seseorang yang mengerti benar akan kebiasaan perilaku yang diamalkan dalam pergaulan semata-mata taat kepada Allah dan tunduk kepadanya gitu. Oleh karena itu, seseorang yang sudah memahami akhlak, maka dalam bertingkah laku akan timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, bawaan, dan kebiasaan yang menyatu, membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak yang dihayati dalam kenyataan hidup keseharian gitu.
Nah, di sini akhlak sifatnya universal dan abadi. Akhlak dalam Islam merupakan refleksi internal dari dalam jiwa manusia yang dieksternalisasikan secara konkret dalam bentuk perilaku dan tindakan nyata. Akhlak seseorang terkait erat dengan perspektif keimanannya tentang eksistensi dirinya sebagai khalifah Allah. Akhlak yang lahir dari kualitas internalisasi nilai-nilai iman sudah barang tentu akan memancarkan kualitas yang lebih baik. Demikian pula sebaliknya, akhlak yang buruk merefleksasikan kadar keimanan seseorang yang masih labil. Nah, dengan demikian memahami akhlak adalah masalah fundamental dalam Islam, namun sebaliknya tegaknya aktivitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki akhlak gitu. Jika seseorang sudah memahami akhlak dan menghasilkan kebiasaan hidup dengan baik, yakni perbuatan itu selalu diulang-ulang dengan kecenderungan hati sadar gitu. Akhlak merupakan kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, dan bawaan dan kebiasaan yang menyatu untuk membentuk suatu tindakan akhlak yang dihayati untuk melahirkan perasaan moral yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri gitu. Yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri sebagai fitrah sehingga ia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak berguna, mana yang cantik dan mana yang buruk. Mungkin keberadaan akhlak seperti itu. Sekian mungkin penjelasan tentang pengertian ibadah, muamalah, dan akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.